Old man. There's nothing down there. Shoot it! Take it, old man! Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul Sisu yang diproduksi tahun 2023. Film ini bercerita tentang akhir dari Perang Dunia II ketika Jerman melakukan taktik bumi hangus yang menghancurkan semua jalan, jembatan, rumah, dan semua kota yang mereka tempuh. Tapi ada satu orang yang bertahan hidup sendirian dan menolak untuk berperang. Siapakah dia? Ya udah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. The Second World War is coming to an end. Jauh di belantara hutan Finlandia, ada seorang yang hidup sendirian dan memutuskan berhenti berperang untuk selamanya. Dia adalah Atami Korpi, pensiunan tentara Finlandia yang paling ditakuti. Dia hidup bersama seekor anjing dan kudanya, serta selalu berpindah tempat membangun perkemahan. Tapi di tempat tersebut, Atami menemukan butiran emas dan memutuskan melakukan penggalian. Setiap harinya, Atami menggali sampai dia berhasil membuat satu cincin dari emas yang dia kumpulkan. Galian itu terus berlanjut hingga dia menemukan bongkahan yang sangat besar, sampai-sampai kilauan cahayanya benar-benar membuatnya terkejut. Dengan kepingan emas yang harganya pasti sangat fantastis, Atami meninggalkan tempat itu bersama kuda dan anjingnya. Dia menyusuri hutan selama berhari-hari hingga berpapasan dengan peleton besar Nazi yang dipimpin oleh pria bernama Bruno Helldorf. Dia merupakan pemimpin kejam yang menghancurkan desa selama Nazi mundur menuju Norwegia. Para tentara sempat menertawakannya karena beranggapan dia adalah kakek tua yang menyedihkan. Tapi karena Bruno mengizinkannya lewat, dia pun pergi mengabaikan ejekan itu dan tidak memperdulikan wanita yang ditawan. He's riding to his death anyway. Sampai kemudian saat dia melanjutkan perjalanan, Atami bertemu dengan kelompok tentara Nazi yang kedua. Namun kali ini dia dihentikan paksa sampai mereka tahu bahwa dia menyimpan banyak emas di tasnya. Sadar bahwa dia akan dijarah, Atami mengusir anjingnya yang mulai ditembaki. Dia juga dipaksa berlutut dengan senapan yang diarahkan tepat di atas kepalanya. Tapi tanpa mereka ketahui, Atami bukanlah sekedar kakek-kakek biasa. Dia membuktikan bahwa mereka telah berurusan pada orang yang sangat menakutkan. Hanya dalam waktu yang singkat, 4 orang tentara Nazi terbunuh dengan tragis. Pasukan Nazi yang sudah di depan memutuskan berbalik arah ketika mendengar suara tembak-menembak. Di sanalah mereka melihat pasukannya yang sudah terbantai dan ada pula satu keping emas yang tertinggal. Atas perintah dari Bruno, mereka melakukan pengejaran dengan menggunakan tank dan tembakan dari jarak jauh. Namun tetap saja Atami mampu memacu kudanya hingga ia berhasil meloloskan dirinya. Sayangnya tempat yang dia masuki justru ladang ranjau dan dia tidak sempat untuk menghindar. Keadaan tersebut membuatnya terlontar jatuh bersama kudanya yang tewas berceceran. Kendati demikian, dia tetap memaksakan dirinya untuk bangkit dan memungut emasnya yang berserakan di pasir. Hingga saat pasukan Nazi tiba di depannya, Bruno pun memberikan aba-aba untuk menembaknya. Tapi tidak disangka-sangka Atami kembali lolos hanya dengan sebuah batu yang ia lemparkan mengenai ranjau. Merasa sangat dipermainkan, Bruno menyuruh anak buahnya maju melintasi ladang ranjau. Namun saat ia terus melangkah, sebuah ranjau melayang tepat di depannya hingga ia tewas mengenaskan. Bahkan kematian pasukannya tidak membuat Bruno menyerah, melainkan mengirim kembali 2 orang pasukannya meskipun nasib mereka berakhir tragis akibat ranjau yang diinjaknya. Maka dari itu, Bruno memerintahkan 2 tawanan wanita untuk turun memastikan jalan yang jelas.
Dan sebelum mereka berangkat, dia sempat menemukan tanda pengenal Atami yang tertinggal. Dari situlah prajurit Wolf diperintahkan menghubungi radio sang jenderal untuk bertanya apakah pengejaran akan dilanjutkan. Tapi ternyata jenderal berkata bahwa mereka akan tetap mundur ke Norwegia. Mereka tidak perlu mengejar emas ataupun membalas dendam pada Atami, karena sejatinya mereka beruntung masih hidup sampai sejauh ini. Konon dari tanda pengenal yang Bruno tunjukkan, sang jenderal tahu bahwa Atami merupakan komando Finlandia yang paling ditakuti. Dia berperang di musim dingin sampai kehilangan rumah dan keluarganya akibat pasukan Rusia. Hal itulah yang membuatnya menjadi tentara kejam yang tidak menerima perintah dari siapapun. Bahkan pasukan Finlandia sendiri menyerah untuk mengaturnya, sehingga Atami dikirim ke hutan belantara hanya sendirian. Dia menghabisi setidaknya 300 tentara Rusia dan dikenal sebagai sosok yang sangat mematikan dengan julukan The Immortal atau orang yang abadi. Namun nyatanya penjelasan itu malah membuat Bruno merasa tertantang. Dia menolak menerima perintah dari jenderal dan ingin tetap memburu emas tersebut. We are going to follow our orders, right? That gold is our way out. Mulai dari situ, tentara Jerman mencari Atami menggunakan anjing pelacak. Dia pun hampir ditemukan bersembunyi di balik bangkai mobil, sehingga dia nekat pindah ke kolong mobil tentara Nazi dan menggunakan bensin agar bau tubuhnya tidak tercium. Sampai ketika anjing itu kehilangan jejaknya, Atami melarikan dirinya dengan menyalakan sebatang korek hingga tubuhnya terbakar. Lalu dia pun berlari ke danau terdekat dan menceburkan dirinya sampai ke dasar. Setelah cukup lama Atami menyelam, Bruno menduga bahwa pria itu telah mati di bawah. Dia pun mengirim 3 tentara turun ke danau mengambil emas itu, tetapi 2 diantaranya terbunuh dengan mudah. Sedangkan 1 orang lainnya ketakutan dan memutuskan mendayung perahunya untuk melarikan diri. Namun naas, dia berakhir ditembak karena dianggap telah berkhianat. Situasi tersebut dimanfaatkan Atami untuk kabur dengan menggendongnya sebagai perisai ketika dia dihujani dengan tembakan. Di saat Atami berhasil tiba di seberang, dia langsung mencari tempat yang memungkinkan untuk beristirahat. Tapi baru saja dia memejamkan mata, dia harus terbangun saat mendengar suara anjing yang menggonggong. Suara itu disusul oleh kemunculan anjingnya yang diselimuti sebatang dinamit menyala. Seketika dia melempar dinamit demi menyelamatkan anjingnya, tetapi ledakan tersebut tidak bisa ia hindari. Usai Atami berhasil dirobohkan, dia tak berdaya saat Bruno, Wolf, dan pengemudi tank mulai menggantungnya di tiang. Seluruh emasnya dirampas, dan dia benar-benar kehabisan napas saat Bruno hanya menyisakan 1 keping emas di kantong celananya. Ketiganya melakukan penghormatan singkat sebelum pergi meninggalkannya. Tanpa mereka ketahui, Atami kembali sadar dan berusaha mencari pijakan dengan kakinya. Bahkan meskipun keadaan ini nampak sangat mustahil, dia berhasil selamat karena mengaitkan lukanya dengan besi yang menonjol. Beberapa menit setelahnya, sebuah pesawat mendarat tak jauh dari posisinya. Hal itu menyebabkan tambangnya bergeser dan dia jatuh tepat di depan 2 pilot Jerman. Salah satu orang pun menyadari bahwa Atami masih hidup, sehingga dia hampir ditembak. Namun dia langsung menendangnya sampai tembakan meleset, sedangkan pilot berikutnya pingsan saat dia memukulnya. Lalu ketika pilot itu kembali sadar, Atami sempat frustasi karena kehilangan cara untuk mencari emasnya. Tapi kemudian saat melihat banyak pesawat, dia tahu harus melakukan langkah apa ke depannya. Oleh karena itu, dia mengobati tiap robekan luka di tubuhnya dan menjahitnya sendiri dengan alat yang terbatas. Waktu pun berjalan hingga Bruno sudah menghubungi seseorang yang akan menyiapkan pesawat. Mereka bersiap kabur membawa emas itu,
Namun iringan mobil tentara Nazi terpaksa berhenti saat jalanan terhalang sebuah pesawat. Wolf sempat mengira pesawat itu milik jemputan mereka, namun saat dilihat alangkah terkejutnya karena pilot itu terikat tambang milik Wolf yang digunakannya untuk menggantung Atami. What you stand copy with? Keadaan itu membuat semua pasukan mulai ketakutan, sampai-sampai salah satu tawanan bernama Aino memberitahu bahwa Atami tidak akan menyerah sekuat apapun mereka berusaha kabur. Dan baru saja dia mengatakan hal itu, sesuatu langsung terjadi di depan matanya. Setelah kedua prajurit tewas, Atami muncul menyerahkan senapan pada masing-masing tawanan. Lalu dia mulai menghabisi supir mobilnya dan membiarkan Aino menjadi pengemudinya. Semua rencana itu tidak disadari oleh mobil di depan maupun tank Bruno yang ada di belakang. Mereka baru sadar saat para wanita keluar dan membantai satu peleton hingga tidak ada yang tersisa. Jelas saja Bruno merasa panik bukan main, terlebih saat dia tahu Atami berada di tanknya, sehingga Wolf diminta keluar untuk melakukan perlawanan. Namun saat keduanya sama-sama terjatuh, Bruno malah lepas tangan meninggalkan anak buahnya. Hal tersebut membuat Wolf dipukuli sampai babak belur, hingga dua prajurit bermotor memilih menyerah. Maka dari itu Atami melanjutkan pengejaran dan meninggalkan Wolf bersama para tawanan. Sesampainya Bruno di landasan, seorang pilot sudah menunggunya untuk berangkat. Bruno yang serakah menembak pengemudi tank dan berangkat hanya berdua tanpa menyadari bahwa Atami berhasil menancapkan senjatanya di badan pesawat. Pria itu berusaha bertahan meskipun terpaan angin membuatnya hampir terjatuh. Tetapi kapaknya mampu membobol pesawat sampai dia melakukan duel maut bersama musuhnya. Sayangnya Atami hampir kalah akibat kelelahan melawan banyak orang. Wajahnya pun ditinju berulang kali dengan tali berlapis besi sampai pipinya robek dibanjiri oleh darah. Namun Atami tetaplah seorang legenda. Dia mampu menghalau pukulan terakhir Bruno dengan cara mengaitkan tali hingga Bruno jatuh bersama sebuah rudal. Tak lama kemudian, Atami menyadari pilot telah tewas hingga pesawat hilang keseimbangan. Di menit-menit terakhir pesawat hampir terjun bebas, dia sempat mengikat badannya sebelum pesawat jatuh menghantam daratan. Di saat yang bersamaan, para wanita berhasil mengendarai tank Jerman sampai ke markas tentara Finlandia. Mereka menjelaskan bahwa semua Nazi telah tewas, kecuali satu orang yang berhasil mereka bawa. Sementara itu, Atami masih selamat karena pesawat masuk ke dalam genangan lumpur. Dia benar-benar membuktikan bahwa julukannya memang pantas disematkan, bahwa dia abadi dan sulit dikalahkan. Singkat waktu, Atami melanjutkan perjalanannya sampai dia bertemu kembali dengan anjingnya. Dia mendatangi sebuah bank dan membawa satu tas emas hasil tambangnya untuk ditukar dengan uang sebanyak mungkin. Ei ole sitten niin perkeleen raskas kantaa. Sisu merupakan istilah dalam Finlandia yang tidak bisa diterjemahkan. Intinya arti sisu adalah keberanian dan tekad yang tidak terbayangkan. Seperti yang dialami Atami Korpi, awalnya dia hanya tampil sebagai penambang emas yang hidup tenang dan tidak banyak berbicara. Tapi ketika ada ancaman yang mendekat, betapa dia berubah menjadi sosok menyeramkan dengan penuh tekad dan keberanian. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.